Mana Bu? Ceper ini semangat ya. Hah? Tunggu. Ya. Abe beli, ngono nih beli. Ceper beli. Welcome back to Si Pututan. Si Pututan. Hari ini topik kita itu berbeda. Jadi ibarat manusia itu kita sebagai singa yang dikerangkeng dalam kerangkeng adventure. Betul ya? Ya. Sebenarnya kita Enggak itu juga sih. kok mesti gitu? Gitu kan Bener kita juga nggak main. Juga? Bener nggak juga? Kita main itu. Semua RC kita mainin. Oh. Tapi yang paling fokus di adventure. Di adventure, bener banget. Jadi sebenarnya ya toh, kalau di adventure kan pelan-pelan ya. Yang sabar gitu kalau gitu ya. Sebenarnya kita berdua itu speed freak alias adrenalin junkies. Bener kan? Ya. Bener ya. Jadi kita, kalau nggak ngebut, itu nggak enak gitu loh. Di segmen ini kita mengenalkan ke kalian jagoan kita masing-masing. Ini ada Traxxas UDR. Woi, Prapto bisa kayak gini Prapto? Ya nggak bisa lah. Oh, dan di sisi sebelah kanan ada apa? Losi Bajare. Coba. Woi, jadi dua RC ini adalah saudara tiri ya tuh, bener ya? Bener juga. Kan temen ini sak gumbulan gitu, atau orang Jawa ya. Ini satu level lah. Jadi Tapi ya beda-beda kelas dikit sih. Beda skala. Beda skala. Jadi ini adalah trophy truck. Sama. Trophy truck. Jadi trophy truck itu mainnya gimana? Mainnya itu di sirkuit speedway bisa ya Mas ya? Jadi Bisa. aspal, bisa di sirkuit rally juga Dakar. bisa. Rally Dakar Pak. Rally Dakar pernah. Jadi ini adalah mobil balap apa ya kalau bilang itu ya? On road off road. On off road gitu ya. Off on road Ya, itu bisa diatur dari ban sebenarnya ya. Jadi buat kalian semua yang pernah nonton mobil kalau belok itu gini loh. Nah, itu ini. ngangkat sebelah. Iya. Terus kalau lompat turunnya kayak RC, itu ya berdua ini. Singkat aja pengenalan buat kita semua yang baru main RC. Jadi ini adalah konsep mobil trophy truck. Ya, beda dengan short course. Ya. Jadi gini, bedanya untuk trophy truck dengan short cross itu yang depan individu, armnya individu. Tapi kalau belakang dia pakai gardan. Nah, itu bedanya. Kalau short course Short cross semua kanan depan belakang pakai individu, pakai arm. individu. Jadi belakangnya pakai arm juga. Independen. Kalau Jadi enggak ada yang pakai Excel. Jadi kalau kita lihat di nggak sini pakai ya, kopel, jadi ini nggak pakai kalau kopel. kita lihat di sini, waduh, adik yang ini. Oh, waduh, ini juga pakai kopel. Pakai Excel, ini juga pakai kopel, pakai Excel. Dua RC ini itu waduh, jatuhnya aja barengan ya. Jadi dua RC ini itu adalah RC yang banyak dibicarakan oleh orang di luar Indonesia. Iya. Ya karena di Indonesia segmen ini kagak begitu laku kayaknya. Kurang banyak peminat sih. Kenapa bisa begitu ya? Kalau kita menyimpulkan sih, kalau saya ya karena RC ini itu tempat mainnya susah. Tempat main susah. Dan harganya juga agak lumayan sih. Iya. Untuk ini lumayan. Dan ini pun di sekitaran berapa ini? Yang ini? 8 jutaan. Ya ini termasuk RC premium dua ini. Iya. RC ini kan Traxxas. Ini Axial. Losi. Ini Losi. Jadi ini Traxxas, ini Losi. Nah, Mas Hafid itu suka banget sama Bajare. Kalau saya suka banget sama UDR karena saya pencinta Traxxas. Dari Bajare dulu lah. Kira-kira nih ya, kira-kira biar orang-orang itu pada tahu. Apa alasan Mas Hafid milih Bajare? Milih Bajare. Satu suspensi ya. Suspensinya itu bagus banget. Tapi aku punya itu yang versi lama. Ini kan versi yang terbaru ya. Ini generasi ketiga. Jadi yang aku punya di rumah itu generasi kedua. Jadi ada sedikit perbedaan. Di video sebelumnya udah kita bahas ya. Di video sebelumnya udah pernah kita bahas. Jadi perbedaannya apa? Jadi kalau nggak salah itu perbedaannya di Excel ini. Di Excel. Nah, ini div-nya kebuka. Div sama div yang ini kebuka sama di ISC elektriknya. Tapi ya lebih kurang yang paling mendasar di div yang kebuka ya Mas ya. Kenapa kok dikasih div yang kebuka dan ketutup?
Kalau kita lihat dari Bajare ya, Bajare itu ngomongnya Bahare. Bahare itu sendiri hadir dengan 2 varian. Yang pertama adalah Bahare, dan yang kedua adalah Super Bahare. Yang lebih besar. Yang lebih besar, yang ukurannya head to head sama ini. Jadi ini itu 1/10, ini itu 1/5. Nanti kalau ngomongin skala nanti ada di sini. Jadi sebentar, ini 1/10, ini 1/5. Nah, ada juga yang ini 1/5, Bahare 1/5 disebut Super Bahare. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Jadi kalau kalian tanya ke kita, ukuran itu lebih gede lebih enak. Ya tergantung sih, relatif sih. Kalau aku lebih suka yang ukuran di skala 1/10. Satu, kita bawanya juga lebih enteng. Perawatannya juga, part-partnya juga lebih murah sedikit daripada yang 1/5. Terus dari segi kekuatan sih untuk 1/10 ini kuat banget. Aku pakai itu, tak pakai hajar-hajaran sampai sekarang partnya belum pernah ganti sekalipun untuk kitnya. Jadi bodinya hancur, semuanya kayak arem itu masih ori semua. Jadi dipakai dihajar itu aman. Jadi untuk plastiknya dari Bajare ini kuat banget. Setuju banget kalau itu. Jadi mungkin tambahan ya. Jadi kalau 1/10 itu kan ukurannya nggak terlalu ya lebih enteng kan. Ya. Jadi mainnya pun juga mainnya kurang puas, tapi tempat mainnya itu jadi lebih banyak. Lebih banyak. Ya, kalau kita ngikutin 1/5 ya ini agak repot. Nah, tadi kan Mas Hafid cerita kenapa Mas Hafid pilih Bahare. Nah, nanti saya akan cerita juga kenapa saya pilih UDR. Dilanjutkan oleh Johan juga, kenapa dia pilih Suprapto ya? Enggak gitu ya? Boleh. Oke, siap. Jadi kenapa saya pilih UDR? Melihat dari perkembangannya Bahare ya, Bahare 1 dan Bahare 2 itu kan melakukan customisasi di div belakang, betul ya Mas? Iya. Nah, jadi Bahare 1 itu divnya lock yang belakang, Bahare 2 divnya open yang belakang. Kenapa kok? Masih lock, yang dua masih lock. Karena versiku yang 2, ini 3. Oh, ini yang ketiga. Oh ya, sorry, 2 dan 3 ya. Jadi yang 1, 2 itu masih lock, yang ketiga open. Oh, jadi Bahare yang lama dan yang baru. Yang lama itu kan lock, dan dia itu memang kenyataan nggak bisa belok. Jadi kalau kalian lihat, apalagi kita menggunakan baterai yang overpower ya, dia akan kesulitan belok. Otomatis kenapa Bahare yang terbaru versi 3 berarti ya? Iya, versi 3. Ini hadir dengan open div. Ya, jadi karena dia itu lebih diharapkan untuk dapat lebih baik dikendalikan. Gitu. Nah, kenapa pilih UDR? Karena menurut saya ini kan tulisannya Ultimate Desert Racer. Ultimate itu berarti bagus. Ya. Enggak ya. Jadi UDR itu jauh lebih baik handlingnya dari Bahare. Jauh manuvernya itu jauh. Suspensionnya juga jauh. Hampir sama sih. Jauh. Kenapa kok? Ya? Kenapa kok jauh? Kenapa kok jauh? Karena dia itu menggunakan div lock di bagian belakang, tapi masih bisa belok. Jadi kalau belok itu bisa gitu. Ceritanya power slide gitu ya. Ini ada itu. Dia ndak center div. Dia masih belum center div. Kalau ini dia udah center div. Jadi divnya itu ada 3. Depan, belakang, sama tengah. Bener banget. Jadi ada pembagian tenaganya di situ. Nah, justru kalau menurut saya tanpa center div itu kalau mobilnya digas ya. Iya, lebih bisa gini. Cuet gitu. Nah, itu menurut saya keren banget. Nah, ya memang kembali lagi center div itu memudahkan kepengendalian dan lain sebagainya. Tapi karena di sini UDR itu menggunakan 8 shock ya. 2, jadi ya, dan konversi armnya itu menurut saya bagus ya, jadi pengendaliannya cukup baik. Ya memang di sisi lain sih ya perlu diakui kalau spare part-nya kucing ini mahal ya. Bukan kucing, rubah ini mahal ya. Ini rubah yang ini lebih murah daripada ini rubah lebih yang ini. Efisien juga di baterai. Jadi dia masih pakai baterai 2S atau 3S masih bisa compatible. Jadi ESC-nya kan 130 ampere. Itu dia maksimal di 3S. Jadi dipakai 34S dia nggak bisa. Jadi baterai 3S lebih murah. Kalau ini baterai yang bisa kalian pilih mulai dari 2S, 3S dan tapi 2S 4S, sekali dipasang di situ 6S. Bisa rusak loh. Aku pernah. Iya, tapi kita butuh jumper.
Jadi ada pin jumpernya. Jadi bisa enggak diakalin gitu. Di ISC yang di atas 150 ampere itu kalau kita pakai baterai 2S dipakai sebentar nggak sampai 5 menit pasti kembung. Pasti kembung karena ya dia itu drain banget. Ya, jadi minimum requirement-nya dia ini seharusnya ya 4S, minimal atau 4S. 6S. Di luar itu ya bisa diakali dengan itu tadi, jumper itu. Jadi kalau jumpernya kayak apa itu ya semacam kabel 2 gitu dimasukin. Jadi masih bisa opsional. Kalau kalian tanya ke kita tentang keseruan bermain ini, ya itu adalah salah satu alasan kenapa kita beli. Ya. Mainnya tapi harus di tanah lapang ya? Oh iya, jelas. Jadi kalau dibuat main itu ya, apalagi tempatnya dapet ya Mas ya, itu benar-benar nyaman. Kenapa? Karena hampir semua trophy truck ya, itu punya kemampuan jumping dan landing yang cukup baik ya Mas. Nah, bagus. Stabil. Jadi nggak peduli lah. Kalian mau ngomongin trophy truck murah atau mahal. Ini kan trophy truck Sultan. Ada trophy truck yang Cinaan ya. Trophy truck itu belakangan kan muncul itu. Rata-rata itu diciptakan untuk di jalanan yang nggak rata. Jadi dia kewenceng banget pun itu dia lebih stabil. Betul. Cuman yang gerak di roda. Betul. Sama halnya kalau kalian menggunakan atau beli trophy truck yang Cinaan yang harga 3 jutaan ya, yang 1/10, yang kecil banget, yang nggak scale, yang nggak license, itu ya enak kok dibuat mainnya. Ini travelnya 2 watt banget. Jadi untuk jalan-jalan rusak gitu masih oke banget. Ibaratnya kalau ibaratnya kalau kalian lihat ya trophy truck itu kok jalan itu di sini ya, di kabin itu tenang gitu, tapi bannya itu yang gini-gini. Itu sering kali kita bisa jumpain. Kalau dari saya sih ya, selain jumping landing ya, rasa yang paling teringat ya, puas itu ketika kita ngelewati sebuah jalan yang medannya kontur nggak rata, kita yakin kalau mobil kita itu bakalan oleng, ternyata nggak oleng sama sekali, bener nggak ya? Yeah. Itu rasanya itu kayak mobil itu kayak terbang, kayak naik permadani. Dan ini juga didukung sama AVC. Kalau ini dia pakai remote aslinya, dia punya teknologi TSM, hampir sama. Jadi AVC itu stability control untuk di kayak giro. Jadi giro tapi dia juga direvisi juga di powernya, di throttle-nya. Jadi kalau giro itu kan hanya misalignment ya, ketika kita oversteering atau understeering, terus kita lepasin setir untuk turn back kembali lagi ke track atau ke line, itu dia bisa otomatis. Nah, tapi giro itu tidak bisa membuat sebuah start RC itu benar-benar straight lurus. Yang bisa ya teknologi yang dipakai di 2 RC ini. Jadi ya memang bandul banget dia. Jadi dia itu membantu sekali dalam hal untuk kita traksi lurus. Jadi ya itu. Kenapa kok ada itu ya? Karena bukan sebenarnya untuk start ya Mas ya, tapi untuk persiapan jumping. Jadi yang begitu stabil di landing juga. Iya, begitu jumping itu dia posisinya sempurna, dan ketika dia mau landing dia itu juga akan memberikan koreksi terhadap steering dan power ketika mobilnya mau landing. Jadi landingnya bisa smooth. Tapi nggak ngomongin flip ya. Nah, kalau flip itu lain lagi. Jadi while mobil ini itu terbang di angkasa. Mobil terbang di angkasa ya. Itu kalau digas, ya. Kalau digas itu harusnya dia itu somersault, salto ke depan, muter. Kalau dia itu dimundurin penuh, dia akan backward. Kayak balik, jadi gini. Jadi waktu dia terbang gitu ya, kalau digas kayak dunu gini ya. Iya. Ini harus digas supaya dia dapat gaya untuk kembali. Oh iya betul. Kalau digas dia itu akan terbalik. Kebalik gini. Kalau di brake dia itu akan nungging. Nah, jadi itu sangat berpengaruh banyak ketika kita main mobil buggy ya. Iya, main buggy. Main ini juga pengaruh. Jadi kita harus mencari posisi landing yang terbaik. Tapi kalau kita ibaratnya udah pakai yang UDR sama Bahare, ya harusnya cari jumping yang tinggi, terus kita ngeflip, kita muter, itu baru puas mainnya. Cuman kalau jatuh, ya agak perih sih. Berarti harus main lompat di atas air kali. Tapi ini pernah tak coba, itu kuat banget. Jadi waktu itu di lintasan itu ya, nabrak frontal. Jadi
nabrak bonggol pring gitu ya, bambu. Bambunya itu sampai kebelah masuk di sini. Sampai apa itu? Ngelepas itu susah. Waduh, mati drivernya. Enggak lah. Loh, kalau di film-film biasanya tembus gitu mati ya. Bambunya sampai terbelah, pernah itu jadian. Dan armnya enggak apa-apa. Kalau ini ya bisa dibilang UDR itu lebih rawan rusak daripada ini. Karena ya. Berat juga. Yang pertama karena berat, karena baterainya minimumnya 4S. Iya. Ini dikasih baterai 2S masih ketawa-ketawa. Ini dikasih 4S, yang nonton ketawa-ketawa, yang main tidak ketawa-ketawa. Iya. Apalagi pakai 6S ya, sobek semua bannya. Jadi ya kembalikan lagi tempatnya. Jadi kalau kalian semua pengen tahu dunia RC itu luas banget, banyak banget RC yang bisa kalian buat main ya. Kalau di kita sih ya Mas Hafid itu lebih ke arah balap rally, kalau saya dulu lebih ke arah RC yang drift. Cuman bagi kita berdua kepuasan RC itu yang paling pas ya, yang paling nyaman itu adalah main trophy truck ini di tanah yang lapang. Kalau perlu jalannya itu berbatu-batu ya. Terus sampai guling-guling gitu. Guling-guling ya. Tapi yang paling seru dari ini waktu belok lebar gitu ya. Belok lebar dia ngangkat gini. Ya, banyak ngangkat satu. Gitu. Wah, itu kepuasan tersendiri itu lihat deh. Kalau saya sih waktu start awal ya, karena saya suka power tinggi ya. Jadi saya berharap start awal itu bumper belakang ini sampai kiss ini. Jadi bener-bener ngangkat banget. Nah, itu sering kejadian. Jadi torsinya itu nekan ke bawah, yang belakang itu ke bawah pole, yang depan itu kick up gini. Jadi itu menurut saya itu kayak apa ya? Banteng yang dilepasin langsung das gitu. Terus ini di depannya ada mobil merah Rubicon ya, yang nggak pakai atap itu ya, yang bensinnya belum dinyalakan, dar gitu. Kira-kira kalau nabrak frontal gitu yang rusak siapa ya? Ayo, emosi. Kayaknya Suprapto hancur gitu. Suprapto ya hancur. Ayo, nggak apa-apa, jemput. Nanti reverse. Jadi itulah sob. Jadi itulah salah satu cerita RC kita hari ini ya. Jadi semoga cerita RC ini bisa menginspirasi kamu untuk main RC yang lain. Jadi jangan terkungkung di satu segmen lah ya. Cobain semua karena ya semua punya keasikan sendiri-sendiri. Baik UDR, baik Bahare itu nggak ada yang salah. Ya. Baik kalian beli RC Cinaan itu nggak ada yang salah. Semua RC short track itu punya satu kesamaan, gampang rusak. Kenapa? Kita harus sadar. Kenapa ini gampang rusak? Ya karena RC ini larinya kenceng banget. Iya. Gitu loh. Jadi ya wajar resiko rusaknya lebih tinggi daripada yang RC Adventure. Terus kalau kalian baru pertama kali punya RC, sebaiknya tidak beli short track, tidak beli RC kenceng. Orientasinya dibenerin dulu. Ya, jadi cari dulu selanya. Kenapa? Kalau kalian beli ini ya, pertanyaan saya yang mendasar, mau main di mana? Kita aja bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bahaya banget loh 2 RC ini kalau kalian main di jalan raya. Iya. Apalagi habis kalian main terus ada cilok lewat, ya toh, terus kita makan cilok, katanya ini mobil-mobilan, ya toh dipinjemin anak tetangga yang umurnya masih muda ya. Ini tadi kita berdua cerita ya, kalau nabrak kucing ya, kucingnya mati. Bener loh. Iya. Jangan kan kucing, ya toh, kucing selihai itu bisa kalian tabrak karena ini kenceng banget. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangin aja kalau ada pengendara sepeda motor. Iya. Ya pernah kejadian juga aku. Itu ponakanku yang pakai. Itu gimana ya? Itu bisa menghilangkan nyawa loh. Belum lagi kalau ada polisi tidur. Ya, dilompatin cing gitu terus di depannya ada mobil Alphard ya, nabrak masuk grillnya kena radiatornya. Oh, berapa duit itu habisnya? Loh karena dari satu polisi tidur, ya, polisi tidur normal ya, normatif polisi tidur ya. Jadi polisi tidur ya, normatif itu. Kalau kita ngomongin ini 6S, dia itu bisa lompat 40 sampai 50 cm, Bos. Bener enggak? Polisi tidur loh ya. Kalau ini ya mungkin 30-an. Lah, jarak yang cukup tinggi itu bisa sangat berbahaya jika kena hal-hal yang ada di sekitarnya. Yang jadi khawatir itu kalau orientasinya dipakai anak kecil, kan belum seberapa itu orientasinya. Kalau dipakai anak kecil, rata-rata kalau main di kampung,
itu teman-temannya itu pada lihat. Dan rata-rata kalau jalan ini dikejar malahan. Dan itu sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk main di kampung ya. Di jalan, maksudnya di jalan ya. Iya, jadi jalan. Sadarlah kalian semua kalau jalan kalian cuma 6 meter atau 8 meter ini nggak bisa. Terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Kenapa nggak bisa? Putar baliknya susah. Oh, bisa putar balik pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Kalau kamu putar baliknya pelan-pelan. Kalau mainnya ini ngebut tuh, bisa babak belur. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan buat kalian. Tapi kalau kalian nemu tanah lapang seperti di lapangan sepak bola, di Ranu Manduro, di Bukit Jadi, atau sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan seperti kata Johan Suprapto. Ya, apa kata dia? Gaskan bosku. Oh. Bromo oke. Bromo oke. Bromo main di Bromo. Ini kalau musim musim kering ya, bukan musim hujan. Main di parkirannya Wet Sendi itu. Bagus itu. Itu bisa memancing keributan. Debunya ngeri cuy. Kenapa ya? Karena mobil jalan 3 km per jam aja ya. Itu debunya naik. Apalagi bawa tropi truk. Itu debunya bisa sampai bikin area taman itu kotor. Karena ringan banget. Jadi ya harus hati-hati. Jadi bijaklah dalam memilih RC. Betul ya Mas Afid ya? Betul. Tentukan budgetmu, ya kan? Dan maintenance-nya. Jadi main RC itu jangan terlalu maksa kalau menurut kita. Kenapa? Udah beli maksa terus habis gitu dibuat main ya. Ya kalau mobil adventure oke lah karena kerusakan kecil ya. Tapi kalau mobil balap jangan. Kenapa? Ya, karena kerusakan tinggi. Jadi beli RC itu tentukan dulu kalian mau main gimana. Mainnya di mana dulu? Mainnya di mana? Nah, kayak orang tadi di, itu. Orang tadi itu kan sama itu. Kalau mainnya di rumah-rumah dan tidak ada jalan speed, ya jangan maksa untuk beli yang speed. Betul. Kalau kalian mikir ini buat main drag race, ya bener banget. Tinggal ganti ban ya jadi drag race. Cuman ya itu tadi loh. Kalau kalian punya jalan 200 meter tanpa hambatan dan nggak ada orang lewat, road jalannya ya 8 meter lah ya. Kecuali untuk kolektor. Main. Nah, kalau kolektor kan lagi. Gitu. Jadi paling tidak itu gini, pilih RC itu yang kalian main, kira-kira dalam 1 minggu itu main kemana? Sesuaikan tempat nongkrongmu. Iya. Ya, kalau kamu seneng pergi ke alam-alam gitu ya, main adventure. Iya, paling cocok main adventure. Kalau kalian suka, mungkin ya ada yang gemar slalom gitu ya, 1 minggu sekali main slalom ya boleh lah bawa ini dibuat main di area slalom waktu mobilnya lagi race. Terus mau main yang drag, mau main yang apa ya disesuaikan aja lah. Kalau kalian hobinya ke mall ya beli RC Drift lah ya. Yeah. Kan ya banyak RC Drift habis ini juga. Semoga pandemi ini berakhir dan RC Drift naik lagi kan ya bisa. Iya, sesuaikan habitatmu lah. Iya bener ya. Jangan kayak kita. Ya, malu alam gaib ada di mana-mana. Bisa ngapain aja, semua dimainin. Jadi ya itulah curhatan kita tentang apa ya? Balap RC yang akhir-akhir ini agak susah kita salurkan karena ya medan itu tadi. Ya, medannya sulit. Terus lagi kalau hujan ya. Aduh, jangan main ini kalau basah lah ya. Itu dia. Enggak juga. Ini punya aku tak pakai basah-basah. Kan udah waterproof, full waterproof. Ibaratnya manusia itu ya, kalau basah-basah nih, main ini pakai lumpur gitu ya. Itu lumpur bisa masuk ke dalam celana dalam loh, kalau manusia loh. Jadi bayangin ya, itu bisa masuk kemana aja di sela-sela. Jadi ya ngeri lah. Tapi ya semua ada kesenangannya masing-masing. Oke sob, jadi sekian konten kita curhatan tentang balap hari ini. Semoga konten ini bisa memberikan ya sedikit penjelasan tentang RC di segmentasi yang lain. Jadi sampai ketemu di konten berikutnya. Buat kamu yang baru nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalain lonceng biar tahu update-nya. Jadi kalau kalian suka sama short track ya toh, pilihan kalian mana ini? Pilihan kalian yang mana tulis di kolom komen. Kalau memang ini lebih menggoda dari RC Adventure, ya kan? Kita ganti si pututan jadi kuda hutan. Bocoran ya. Ini kemungkinan kita punya acara loh. Iya dong. Di Madura. Madura City.
Ready or not, here we come. Gitu bocoran ngomongnya. ya. Mungkin bisa apa enggak nanti. Cuman kita kasih bocoran ini nanti balapan sama Karapan sapi. karapan sapi. Iya. Tapi untuk balapan kali ini kita pastikan bahwasannya tidak akan ada sapi yang terlukai. Kan gitu ya? Jadi gitu. Oke sob, jadi selamat melanjutkan hidupmu, semoga hidupmu bahagia selalu ya toh. Ingat main RC, jangan dibawa stres. Buat kalian semua, stay healthy, jaga prokes. Kalian lihat satu kali lagi, kita angkat mas. Ayo mas. 1, 2, 3. Loh, mantul.